Assalamualaikum Matkim Lovers, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Simak videonya sampai habis ya, semoga bermanfaat. Oke, Assalamualaikum Matkim Lovers. Hari ini kita akan belajar tentang kecukupan data ya. Oke, nomor 1, parabola fx x kuadrat. Nah, berarti bentuknya seperti ini ya. X kuadrat berarti menghadap ke atas. Ya. Inilah fx, x kuadrat. Apakah garis G memotong fx? Nah, jika garis G memiliki fungsi y sama dengan x plus 1. Kalau untuk nomor 1, apakah? Berarti kan bisa iya, bisa tidak jawabannya ya. Nah, y sama dengan x plus 1, langkahnya ada 2 cara ya. Nah, kalau misalkan garis G sudah memiliki persamaan, kita bisa menggunakan prosedur diskriminan. Ya, masih ingat ya? Berarti kan y1 sama dengan y2. Y1 adalah x plus 1, y2-nya ini kita bisa masukkan ke sini. Nah, maka jadinya x kuadrat min x min 1 sama dengan 0. Nah, kita pakai metode diskriminan. B kuadrat min 4ac. Ya, maka jadinya min 1 kuadrat berarti 1, min 4, A-nya 1, C-nya min 1 ya. Berarti 1 ditambah 4, berarti kan 5 ya. Artinya D-nya lebih besar dari 0. Kalau misalkan D lebih besar dari 0, maka artinya dia memotong. Itu pasti memotong. Oke ya, D ya. Berarti 1 bisa menjawab. Ya, langkah kedua, misalkan adik mau mencari titik potong terhadap sumbu X sama sumbu Y-nya, itu juga bisa sih. Nah, misalkan Mbak punya kayak gini ya, X plus 1 berarti kan jadi kayak gini ya, Dek ya. Nah, kita cari titik potong terhadap sumbu X dan Y-nya. Jika X-nya 0, maka Y-nya kan 1. Kalau misalkan Y-nya 0, maka X-nya min 1. Maka jadinya 0,1 tuh di sini ya, dan min 1,0. Min 1,0 tuh di sini. Nah, ini garisnya. Nah, berarti kan dia memotong. Oke ya? Iya, kita masuk ke poin kedua. Apakah G yang memiliki persamaan Y sama dengan 2 itu selalu memotong kurva fx? Kita lihat ya, fx menghadap ke atas, Y sama dengan 2 itu artinya memotong sumbu Y di titik 2. Lah, inilah Y sama dengan 2. Nah, berarti kan dia memotong ya? Iya, berarti 1 bisa menjawab, 2 juga bisa menjawab pertanyaan. Oke, jawabannya adalah D, begitu ya. Untuk soal nomor 2, diketahui parabola fx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Nah, berarti x kuadrat ditambah 1 artinya kurvanya menghadap ke atas, tetapi memotong sumbu Y di titik 1. Sini. Nah, inilah gambarnya. Begitu deh. Nah, ya, inilah kurva fx-nya. Oke, pertanyaannya, apakah garis G memotong fx jika G memiliki gradien negatif? Ya, namanya gradien negatif adalah suatu garis lurus yang menghadap ke arah kiri. Ini adalah gradien negatif. Apakah semua garis G yang bergradien negatif itu pasti memotong fx? Belum tentu ya, Dek. Misalkan nih, Mbak punya nih garis G-nya kayak gini. Dia memiliki gradien negatif tapi tidak memotong. Tapi coba kalau kayak gini, dia memiliki gradien negatif tapi memotong ya. Jadi ada kalanya dia memotong dan ada kalanya dia tidak memotong kurva. Maka nomor 1 tidak bisa menjawab. Paham ya, Dik ya? Oke, kita cek nomor 2. Kita punya fungsi fx sama dengan y sama dengan x kuadrat plus 1. Terus, apakah dia dipotong oleh garis G apabila garis G ini memiliki fungsi Y sama dengan 2X. Lah, karena Y memiliki fungsi, maka bisa pakai uji diskriminan. Misalkan kita punya Y1 sama dengan Y2. Berarti kan ini 2X ya. Y2-nya adalah fungsi fx-nya. Kita masukkan x kuadrat plus 1. Maka jadinya x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 sama dengan 0. Diskriminan adalah b kuadrat min 4ac. B-nya berapa? Min 2 kuadrat 4. Dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 1. 4 kurangi 4 berapa? 0. Ternyata D sama dengan 0. Apabila D sama dengan 0, maka dia tidak memotong tetapi menyinggung. Begitu ya, Dek ya. Oke, berarti nomor 2, ternyata garis G ini tidak memotong. Berarti jawabannya bukan tidak bisa menjawab, tapi jawabannya apakah garis G memotong fx?
Tidak, dia tidak memotong, tapi 2 bisa menjawab ya. Ternyata G tidak memotong. Oke, tapi kalau misalkan jawabannya kadang memotong, kadang tidak, justru ini tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke ya, karena hanya 2, maka jawabannya adalah B. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Diketahui fx sama dengan 4 dikurangi min x kuadrat. Apabila saya rubah menjadi kayak gini, fx sama dengan min x kuadrat ditambah 4. Itu artinya kurvanya A-nya negatif, maka menghadap ke bawah. Ya, menghadap ke bawah. Lah, memiliki titik potong terhadap sumbu Y itu di titik 4. Ini 4 ya, 0,4. Maka gambaran fx adalah seperti ini. Nah, inilah fx. Ada gambarannya dek ya. Pertanyaannya, apakah garis G itu memotong kurva fx apabila G memiliki persamaan seperti ini? Nah, sama seperti soal sebelumnya ya. Kalau misalkan adik ada soal kayak gini, boleh pakai uji diskriminan. Misalkan untuk saat ini Mbak nggak pakai uji diskriminan. Misalkan Mbak pakai uji titik potong, boleh banget, boleh nggak apa-apa. Kalian juga boleh kayak gini. X0, Y0 ya. Apabila X-nya 0, maka Y-nya berapa? 6 dibagi 3. 2, maka titiknya adalah 0,2. Jika Y-nya 0, maka X-nya berapa? 6 dibagi 2, 3. Nah, berarti titiknya adalah 3,0. Kita masukkan. Ini berarti yang ke satu aja ya. Kita masukkan 0,2 itu di mana? Di sini ya. 3,0 di mana? Di mana? Di sinilah ya. Ini 3,0. Maka grafiknya, garisnya adalah seperti ini. Apakah dia memotong? Memotong ya dik ya. Oke, misalkan pakai uji diskriminan Mbak, nggak apa-apa deh. Yuk, berarti kan 2x ditambah 3y sama dengan 6. Maka artinya 3y sama dengan min 2x ditambah 6. Maka y sama dengan min 2x per 3 ditambah 6 bagi 3, 2. Inilah y satunya. Maka kita buat uji coba Y1 sama dengan Y2. Maka jadinya min 2 per 3X ditambah 2 sama dengan Y2-nya itu kurvanya ya, 4 min X kuadrat. Oke, nah yuk kita buat ini ke sana aja ya. Maka X kuadrat dikurangi 2 per 3X. Ini 4-nya ke sana ya, maka min 2 sama dengan 0. Kita cek diskriminannya, B kuadrat berarti kan 4 per 9, min 4, A-nya 1, C-nya min 2. Ini kan 8 ya, 8 dikurangi 0, maka kan nilainya positif. Maka artinya D lebih besar dari 0. Jika D lebih besar dari 0, maka garis memotong kurva. Oke ya, berarti 1 menjawab. Iya benar, ternyata garis G memotong kurva. Oke ya guys. Next kita masuk ke nomor 2. Apakah 2 bisa menjawab? Garis G melalui pusat koordinat. Kita buat di sini ya. Untuk yang poin kedua, kita buat grafiknya. Sorry ya, salah ya. Ini ketinggian nih, 4 di sini. Udah nggak apa-apa deh kayak gini. Ini adalah kurvanya. Oke. Melalui pusat koordinat artinya melalui 0,0. Bisa Mbak buat kayak gini. Bisa Mbak buat kayak gini. Apakah dia selalu memotong? Iya ya, selalu memotong ya. Berarti 1 bisa menjawab, 2 juga bisa menjawab. Maka jawabannya adalah D. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Diketahui kurva fx sama dengan akar x. Nah, fx sama dengan akar x itu seperti apa? Nah, misalkan kita pakai uji coba aja nggak apa-apa. Fx itu kan sama aja y sama dengan akar x ya. Apabila x-nya 1, x-nya 1 nih. Berarti akar 1 itu berapa? Akar 1 itu adalah plus minus 1. Nah, ini berarti jika X-nya 1, maka bisa 1,1, maka bisa 1,-1. Nah, sekarang kita masukkan Mbak, kalau misalkan X-nya 4, berarti jika X-nya 4, maka jawabannya 4 di akar itu kan plus minus 2 ya. Maka 4,2 atau bisa juga 4,-2. Nah, misalkan kita pakai uji coba 2 titik aja gini ya. Nah, jadi hasilnya gimana sih kurvanya? Kita lihat. Ini adalah sumbu Y-nya. Apabila X-nya 1, ternyata Y-nya 1. X-nya 1, Y-nya 1. Di sini nih. X-nya 1, Y-nya juga bisa min 1. Ya. Oh, jika X-nya 0. 0 kalau di akar kan 0 juga. Berarti dia melalui pusat koordinat. Kita masuk jika X-nya 4. 2, 3, 4 ya. Jika X-nya 4, maka hasilnya bisa plus 2. Bisa min 2. Ya. Maka kurva yang terbentuk adalah seperti ini deh. Nah, gini. Ya, inilah kurva untuk
fx sama dengan akar x. Ada gambaran ya? Nah, kita masuk ke soalnya. Apakah garis G itu memotong kurva jika garis G memotong sumbu x positif? Sumbu x positif di sini ya. Apakah selalu memotong kurva? Iya dong ya. Walaupun seperti ini, dia memotong sumbu x positif, dia memotong kurva juga kan? Kalau misalkan Mbak buat kayak gini, ya dia memotong juga kan? Misalkan ke sana Mbak, nggak masalah. Ini kan juga memanjang ke sana. Misalkan kayak gini Mbak. Nah, ya sama aja memotong kurva. Oke ya. Berarti poin 1 bisa menjawab pertanyaan. Apakah apabila garis G sejajar dengan sumbu Y itu juga pasti akan memotong kurva? Kita cek kayak gini ya. Nah, oke. Ini berarti X, ini adalah Y. Garis G sejajar sumbu Y. Sejajar sumbu Y berarti seperti ini ya. Ya, oke. Garis G sejajar sumbu Y. Pada saat garis G-nya sejajar ke kanan, maka ini memotong kurva. Apakah ini sama saja garis G sejajar sumbu Y? Iya kan ya? Nah, kan sama aja. Pada saat ke sana, apakah garis G memotong kurva? Tidak ya, berarti ada saatnya garis G memotong, ada saatnya dia juga tidak bisa memotong kurva. Maka poin 2 tidak bisa menjawab. Oke, kecuali jika pertanyaannya garis G sejajar sumbu Y dan memotong sumbu X positif, maka ke sana terus. Oke, ada gambaran ya maksudnya Mbak ya. Maka jawabannya hanya 1 yang bisa menjawab. Oleh karena itu jawabannya adalah A.